Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Apoteker Maya Arfania MSC selaku dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Faizana Sitawarda Marwa dari kelas FM 22D sebagai moderator dan teman saya Diana Karlina dari kelas FM 22D. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kami akan memaparkan materi pada presentasi hari ini dengan tema penyakit osteoporosis. Selanjutnya, untuk pemaparan pertama akan dibacakan oleh Diana Karlina. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu latar belakang. Menua adalah proses alami yang terjadi sejak awal kehidupan hingga masa tua, ditandai dengan kemunduran fisik, mental, dan sosial. Salah satu masalah kesehatan utama pada lansia adalah osteoporosis, penyakit yang menyebabkan tulang rapuh akibat menurunnya massa tulang. Penyebab osteoporosis meliputi kurangnya asupan kalsium, aktivitas fisik, sinar matahari, dan hormon osterogen pada wanita. Osteoporosis dapat dapat dicegah melalui gaya hidup sehat, konsumsi gizi seimbang kaya kalsium, serta olahraga. Osteoporosis menduduki peringkat kedua setelah penyakit jantung sebagai masalah kesehatan dunia. Di Indonesia, prevalensi osteoporosis pada lansia mencapai 19,7% dan rata-rata konsumsi kalsium masyarakat Indonesia hanya 254 mg per hari, jauh di bawah standar internasional. Peningkatan pengetahuan tentang osteoporosis sangat penting untuk mencegah penyakit ini, terutama dengan menjaga kepadatan tulang maksimal sebelum usia 34 tahun. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian osteoporosis. Osteoporosis dapat didefinisikan sebagai gangguan kerangka yang ditandai oleh penurunan kekuatan tulang yang meningkatkan resiko fraktur. Kekurangan massa tulang dan perubahan mikroarsitektur tulang adalah karakteristik utama yang berkontribusi pada kerapuhan tulang. Secara patofisiologi, osteoporosis terjadi akibat ketidakseimbangan antara pembentukan tulang oleh osteoblast dan resorpsi tulang oleh osteoklas. Faktor hormonal, nutrisi, dan gaya hidup memainkan peran penting dalam pengembangan kondisi ini. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Diana Karlina. Kemudian ada epidemiologi. Osteoporosis adalah penyakit global yang mempengaruhi lebih dari 200 juta orang, terutama wanita pasca menopause dan lansia. Diperkirakan 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria di atas 50 tahun akan mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Penyakit ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pembentukan dan resorpsi tulang. Asia, termasuk Indonesia, memiliki beban tinggi. Di Indonesia, prevalensi mencapai 23% pada wanita, 10% pada pria di atas 50 tahun. Dipengaruhi oleh asupan kalsium rendah, kurang sinar matahari, dan gaya hidup tak sehat. Komplikasi utamanya adalah patah tulang, seperti pada pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan, dengan resiko kematian dan komplikasi serius, terutama pada lansia. Faktor resiko meliputi usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan gaya hidup. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada patogenesis. Patogenesis osteoporosis melibatkan blanas tulang negatif dan kekurangan kalsium, peningkatan resorpsi atau penurunan pembentukan tulang. Massa tulang dipengaruhi oleh massa tulang puncak, usia awal kekurangan tulang, dan kecepatan kehilangan tulang. Massa tulang meningkat hingga puncaknya pada usia 30-35 tahun, lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan. Setelah stabil, massa tulang menurun sering bertambahnya usia. Osteoporosis ditandai dengan massa tulang rendah, kerusakan mikroarsitektur tulang, peningkatan fragilitas, dan resiko fraktur.
Kehilangan tulang dipercepat oleh faktor usia, menopause, dan kondisi sporadik lainnya. Kemudian ada faktor resiko, yaitu terdiri dari genetik, kalsium, usia, estrogen, merokok, imobilisasi, vitamin D, keadaan medis penyerta, dan penggunaan kortikosteroid. Kemudian ada tanda-tanda gejala klinis. Yang pertama yaitu nyeri dan memar yang terjadi setelah jatuh, di mana proses jatuh tanpa terjadi tekanan atau trauma. Yang kedua yaitu sakit punggung yang datang tiba-tiba pada tulang punggung yang dirasakan walaupun hanya membengkuk, terutama meraih sesuatu atau tergelincir di dalam bak mandi. Kemudian ada mekanisme kerja osteoporosis. Osteoporosis terjadi akibat ketidakseimbangan remodeling tulang, di mana aktivitas osteoklas yang menghancurkan tulang meningkat, sedangkan osteoblas yang membangun tulang melemah, sehingga massa tulang menurun. Penurunan estrogen setelah menopause mempercepat resorpsi tulang, didukung oleh peningkatan hormon paratiroid atau PTH yang merangsang menghancurkan tulang. Ada penurunan kalsitonin yang menghambat osteoklas. Kekurangan nutrisi seperti kalsium dan vitamin D juga memperburuk kondisi ini dengan menurunkan mineralisasi tulang dan memicu resorpsi tulang. Selain itu, kerusakan mikroarsitektur tulang termasuk melemahnya struktur trabekula dan korteks, mengurangi kekuatan mekanisme tulang, meningkatkan resiko patah tulang. Faktor gaya hidup seperti merokok, alkohol, kurang olahraga, serta faktor genetik turut berkontribusi pada resiko osteoporosis. Pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya kembali. Terapi farmakologi dan non-farmakologi. Pada terapi farmakologi, untuk osteoporosis dianjurkan pada pasien dengan osteopenia, riwayat fraktur osteoporotik pada panggul atau tulang belakang. Obat osteoporosis terdiri dari antirespotif agen yang menurunkan kehilangan massa tulang, misalnya bisoponate, kalsitonin, strontium renal, denosumab, dan anabolik agen yang meningkatkan massa tulang, misalnya estrogen, terapi suli hormon, raloxifen, teraparetide. Pengobatan ini harus disertai asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, menghindari faktor resiko seperti merokok dan alkohol, melakukan olahraga, serta mencegah resiko jatuh atau fraktur. Terapi non-farmakologi. Pada terapi ini, latihan fisik, asupan nutrisi, pencegahan jatuh, pengelolaan gaya hidup, dan edukasi kepada pasien adalah elemen penting dalam mendukung terapi osteoporosis dengan bisfosfonat, piranatide, atau denosumab. Latihan fisik seperti angkat beban dan berjalan dapat meningkatkan kepadatan tulang, kekuatan otot, serta efektivitas terapi. Pasien juga perlu memastikan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup melalui makanan dan paparan sinar matahari untuk mendukung kesehatan tulang. Pencegahan jatuh melalui modifikasi lingkungan, alat bantu, dan latihan keseimbangan sangat dianjurkan guna mengurangi resiko fraktur. Selain itu, berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol membantu menjaga efektivitas terapi. Edukasi pasien mengenai pentingnya gaya hidup sehat, diet seimbang, serta pengelolaan resiko jatuh melengkapi pendekatan non-farmakologis dalam pengelolaan osteoporosis. Maka dapat diperoleh kesimpulan, osteoporosis adalah penyakit yang ditandai dengan penurunan kepadatan
dan perubahan struktur tulang, membuat tulang rapuh dan mudah patah. Penyakit ini seringkali tidak bergejala di tahap awal, sehingga disebut penyakit silent. Faktor resiko meliputi usia, jenis kelamin, genetik, kurangnya asupan kalsium dan vitamin D, gaya hidup tidak aktif, serta kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol. Pencegahan dapat dilakukan melalui pola makan yang seimbang, serta aktivitas fisik yang rutin, dan menghindari faktor resiko. Penanganannya melibatkan terapi medis seperti antiresorptif dan anabolik, serta perubahan gaya hidup dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan tulang sejak dini menjadi kunci untuk mencegah dan mengurangi komplikasi serius seperti patah tulang demi menjaga kualitas hidup penderita. Sampai di sini sesi presentasi kita hari ini. Terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya sangat informatif dan juga kepada teman-teman atas perhatiannya dan partisipannya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.